Shalom semua, perkenalkan nama aku Angelika Irena Wonto. Aku atlet tenis dan juga soft tenis. Dan aku mau berbagi pengalaman hidup aku dan betapa dahsyatnya Tuhan, penyertaan Tuhan lewat hidup aku. Jadi aku itu kenal tenis pertama kali umur 9 tahun. 9 tahun itu papaku yang bawa aku ke pelatih. Papaku juga waktu itu main tenis. Papaku main tenis dan pelatihnya ngefit bola, ngasih bola gitu ke aku kan. Ngasih bola ke aku dan dibilang ada bakat nih. Ada bakat untuk jadi pemain tenis dan sampai sekarang aku masih menggeluti dunia tenis dan soft tenis. Di tenis ini banyak banget pengalaman yang nguras emosi aku, dan aku ngerasa Tuhan bener-bener latih aku lewat pengalamanku ini di dunia olahraga yang aku geluti, yaitu tenis dan soft tenis. Jadi dulu aku mau kesaksian sedikit. Dulu itu aku waktu di tenis, apalagi masih masa-masa dari kecil sampai remaja, itu benar-benar aku bilang bisa dibilang masa terburuk aku karena aku ngerasa nggak pede. Aku sering banget ngerasa nggak pede di depan orang lain, dan juga ketika aku bertanding sekalipun. Pernah ada satu momen dimana aku lagi lihat drawing itu susunan pemainnya siapa lawan siapa. Terus ada bapak sama anaknya di depan aku. Anaknya ini satu kelompok umur dan ternyata dia lawan aku. Bapak itu nggak sadar kalau aku ada di belakangnya. Dan bapak itu bilang, "Oh, kamu lawan Angel ya? Bisa lah, gampang. Lawan dia mah gampang. Paling langsung menang 8-0." Itu di situ cuma salah satu contoh kecil, tapi aku benar-benar ngerasa seperti terkungkung dengan perasaan aku, dengan perasaan gak berharga, dengan perasaan bahwa aku ini kalahan orangnya. Kalahan maksudnya kalau main suka kalah ya. Jadi aku ngerasa gak ada progres di dunia tenis aku. Dan aku juga dulu sempat ada kepahitan sama mamaku. Mamaku basicnya bukan atlet soft tenis, bukan atlet tenis, nggak tahu sama sekali dunia olahraga, berbeda sama papaku. Dan aku jujur ngerasa lebih comfort sama papa. Dan yang temenin aku setiap pertandingan itu dari dulu sampai umur kira-kira 17-16 tahun itu mamaku. Karena papaku kerja kan. Sebelumnya papa dan akhirnya mama yang temenin aku. Nah, di situ juga aku merasa bener-bener diproses sama Tuhan, hubungan aku sama mama. Dan hubunganku sama mama itu nggak baik. Aku ngerasa tertekan setiap kali aku kalah, pasti dicubit atau dimarahin. Pokoknya marahin bisa dari pagi sampai malam gitu. Ini real ya, dari pagi sampai malam. Dan habis itu besoknya bisa keingetan lagi apa yang diomongin di hari sebelumnya. Jadi kayak berlanjut padahal udah kejadian kalanya tuh udah dari kapan, tapi berlanjut terus. Dan sampai ada main tangan juga. Tapi di situ mungkin karena masih anak-anak kali ya, dan aku belum, ya semua proses bagaimana aku dibentuk sama Tuhan lewat pengalamanku ini di dunia atlet. Makin hari aku sangat nggak percaya diri, sampai aku bilang ke Tuhan, buat apa aku tetap di dunia atlet
kalau aku emang kalahan, kalau aku emang nggak bisa, kalau aku emang aku benar-benar ngerasa nggak worth it Tuhan. Kalau misalnya emang aku udah bukan di dunia atlet lagi, kalau misalnya emang Tuhan mau aku buat di dunia pendidikan, mendingan Tuhan kasih petunjuk ke aku, kasih hikmat ke aku, apa yang harusnya aku lakuin, mana yang kau mau buat aku jalanin, di atlet apa di pendidikan. Terus udah itu aku ingat banget 2014 awal, itu benar-benar masa dimana aku udah nggak mau pegang raket sama sekali, dan aku pinginnya leye-leye aja, nyantai gitu, karena udah aku ngerasa banyak banget beban di dunia atlet. Karena tiap kali aku menang juga aku ngerasa kayak aku nggak dihargain, pasti ada aja yang kurang, ada kritik aja. Ketika aku kalah lebih parah lagi. Terus aku sampai udah ogah-ogahan buat menggeluti dunia tenis. Sampai satu kali aku ketemu sama pelatih aku. Sebelumnya di chat ke papaku, dan papaku nanya ke aku, mau nggak mulai latihan lagi, nggak usah ikut tanding, latihan aja. Entah kenapa di situ aku juga kayak tergerak buat ya udah kan cuma latihan ini, aku mikirnya kayak gitu kan, nggak tanding juga kan. Terus udah akhirnya aku ikut latihan waktu itu ke daerah Senayan. Aku latihan, dan ternyata di situ merupakan jawaban doa buat aku. Aku rasanya merupakan jawaban doa buat aku, karena aku ketemu sama pelatih-pelatih yang menggeluti soft tennis. Soft tennis ini memang belum banyak yang tahu tentang olahraga ini, karena ini olahraga dari Jepang. Tapi basicnya itu sama kayak tenis. Dia bolanya soft, dia dari karet. Dan raketnya itu jauh lebih ringan dari tenis. Dia mirip-mirip squash, tapi bedanya mainnya di lapangan tenis biasa. Terus udah itu ditanyain sama pelatihnya soft tennis, mau nggak itu diomongin ke pelatih aku, mau nggak anak muridnya dikasihin buat belajar soft tennis, iseng-iseng aja kayak gitu. Terus udah akhirnya aku iseng-iseng nyoba, karena aku mikir juga ya kan cuma sekedar doang, nggak diseriusin juga. Malah di situ nggak tahu kenapa kayak timbul rasa passion yang baru gitu, kayak bersemangat, berapi-api lagi, yang tadinya aku bener-bener drop banget karena pengalaman aku di tenis kan, yang rasanya kayak nggak ada pencapaian. Terus udah akhirnya aku masuk ke soft tennis, aku mulai bilang iya, dan aku rutin latihan di situ. Aku rutin latihan sampai saat ini pun aku lebih fokus, untuk saat ini aku lebih fokus ke soft tennis dibanding tenis. Dan basically pemain-pemain soft tennis itu dari pemain tenis rata-rata semuanya, nggak ada yang baru. Soft tennis itu belum ada. Nah, terus udah aku benar-benar lewat soft tennis ini aku ngerasa Tuhan bukain apa yang jadi kerinduan aku. Bahkan di luar pemikiranku, jauh melebihi pemikiranku, Tuhan bukain lewat olahraga ini. Dan aku ngerasa kayak ada kekuatan baru, ada semangat baru buat aku menjalani profesiku sebagai atlet. Dan lewat olahraga ini, aku pertama kali dapat gajiku. Lewat olahraga ini, aku bisa Tuhan bawa pertandingan-pertandingan, bahkan sampai ke luar negeri. Waktu itu aku berdoa sama Tuhan. Waktu itu kan lagi nonton drama Korea gitu kan, jadi pinginnya ke Korea. Memang dalam waktu hitungan bulan langsung Tuhan kasih ke Korea. Maksudnya betapa dahsyatnya gitu Tuhan, padahal cuma di pikiran doang, cuma pinginnya langsung Tuhan kasih. Aku percaya bukan karena kuat dan gagah aku, bukan karena kuat dan gagah pelatih manajer aku, tapi itu semua karena Tuhan Yesus. Dan makin kesini aku banyak belajar.
aku banyak belajar gimana aku memperbaiki respon hati aku. Apa yang Tuhan izinkan aku alami dulu itu justru bukan buat melemahkan aku. Harusnya respon hati aku yang salah waktu itu. Bukannya ketika aku hadepin mamaku, aku hadepin orang-orang yang ngeremehin aku, itu bukannya aku tangkep bahwa iya gue gak berharga, gue ngecut, gue kalahan dan sebagainya. Tapi sekarang aku belajar, Tuhan juga ubahin pemikiran aku, ubahin hati aku, gimana caranya untuk percaya sama Tuhan bahwa aku nggak berjalan sendirian dan aku itu udah berharga, aku itu bisa, karena Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Tuhan juga udah berikan rohnya, Roh Kudus di dalam kita buat overcome segala tantangan yang ada. Tantangan bisa dalam bentuk aku di pertandingan, atau orang-orang di sekitarku, keluargaku, atau lawanku, saudara-saudara yang lawanku, dan sebagainya. Itu, jadi bukan fokus ke tantangannya, bukan fokus ke apa yang masuk ke aku, tapi aku ngerasa kayak di reset lagi gitu pemikirannya sama Tuhan, bahwa Tuhan ada sama-sama aku dan Tuhan berperang ganti aku. Di soft tennis ini Tuhan berikan aku kemenangan demi kemenangan, bahkan pengalaman yang belum pernah aku dapetin waktu di tenis, Tuhan izinkan aku untuk masuk pelatnas. Itu merupakan cita-cita aku, dan Tuhan bekerja luar biasa banget. Tuhan ubahin dulu hati aku, Tuhan ubahin dulu pemikiran aku, dan Tuhan izinkan aku buat akhirnya siap masuk buat pelatnas. Di pelatnas pun aku diproses, banyak banget prosesnya, untuk pribadi maupun di tim juga banyak prosesnya, tapi Tuhan selalu beserta. Dan yang luar biasa banget Tuhan proses itu tahun lalu, tahun 2019, itu merupakan tahun kehilangan buat aku. Orang-orang terdekat, orang-orang yang aku sayang, itu Tuhan panggil ke rumahnya, ke surga. Dan paling pertama itu dibuka dengan papa aku. Aku ini anak tunggal, dan aku itu deket sama papa. Ya mungkin karena anak cewek kali ya, anak cowok juga pasti ada yang deket sama papa, ada juga. Tapi aku kayak ngerasa banyak kesamaan gitu antara aku sama papa, jadi enak lah papa, aku ngerasa kayak papa memahami aku. Dan Tuhan panggil pergi, itu pun dadakan. Papa, kata dokter, papa sakit jantung, dan sama sekali nggak ada tanda-tanda apapun. Aku taunya papa sehat-sehat aja, makanya benar-benar kaget waktu dengar kabar papa meninggal. Itu posisi aku lagi masuk pelatnas untuk pertama kalinya. Di situ mau nyalain Tuhan, ada pemikiran nyalain Tuhan, maksudnya apa-apaan sih Tuhan, ini gue lagi fokus loh di dalam pelatnas, tapi Tuhan izinkan papa diambil gitu dengan mendadak, dengan aku nggak ada di samping papa juga pas papa meninggal. Jadi aku ngelihat papa ya udah kaku, udah di peti jenazah di rumah duka. Terus udah selesai papa, 3 hari kemudian aku dengar kabar omku di Bandung meninggal. Dan waktu itu aku sama mama langsung bilang, ayo kita ke Bandung. Walaupun badan masih capek, terus mental kita juga, emosi kita juga belum bener, tapi kita memutuskan buat ke Bandung karena pikiran kita waktu itu mau kasih kekuatan penghiburan buat sepupu-sepupu aku, karena mamanya mereka juga udah lebih dulu dipanggil Tuhan, jadi mereka sekarang yatim piatu, dan mereka juga luar biasa dahsyat banget. Tuhan bekerja walaupun tahu kita capek
capek fisik, emosi, tapi Tuhan izinin gitu buat kita ngasih kekuatan ke mereka, dan kita juga dapat kekuatan dari sepupu-sepupu aku itu dan saudara-saudara lain yang datang. Jadi itu apa ya, seenggaknya terobati sedikit lah perasaan-perasaan yang sedih lah, kecapeannya ya terobati sedikit. Udah balik Jakarta, aku udah mau mulai masuk di pelatnas lagi karena nggak bisa lama-lama kan. Aku tadinya stay di rumah, tapi cuma berapa lama baru aku balik pelatnas lagi karena udah mau persiapan buat pertandingan. Mau ada turnamen dalam waktu dekat. Aku dapat kabar lagi kalau opaku meninggal. Opa kandung aku, papanya mamaku, meninggal. Itu di situ benar-benar apa ya, Tuhan, ini apalagi yang Tuhan mau kerjain lewat ini semua. Gimana apa ya, aku sampai mikir kebaikan dari mananya. Tuhan bilang kan Tuhan mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan, tapi ini kebaikan dari mananya? Kenapa berturut-turut? Kayaknya baru kemarin nangis, belum selesai nangis lagi, ini belum selesai nangis lagi. Terus udah, itu opa kan. 3 bulan kemudian omaku, istrinya opaku yang meninggal, dipanggil Tuhan juga. Dan itu juga mendadak, karena omaku sebelumnya nggak ada sakit apa-apa. Kalau opaku emang udah sakit, dan omku juga udah sakit. Tapi omaku, papaku sebelumnya itu nggak ada sakit apa-apa. Dan omaku semenjak opa meninggal langsung bener-bener drop banget kondisi fisiknya. Dan kita baru tahu ternyata ada kanker usus. Di situ aku mau pertandingan ke Filipina. Dan pemakaman oma aku nggak datang. Aku cuma lihat waktu pas sebelum ditutup peti itu, aku lihat dari video call dan aku nangis di situ. Besoknya aku bertanding. Terus sebulan setelah oma meninggal, saudara dekat aku meninggal juga. Dia masih muda, masih umur 20-an. Meninggal karena, kalau nggak salah karena kanker. Itu aku merupakan teman sharing aku. Kakak rohani aku juga lah, tapi kakak yang ada hubungan darahnya juga. Itu apa ya, udah ditutup sampai kakakku itu yang meninggal. Aku sampai speechless, mau ngomong ke Tuhan tuh, mau ngeluh juga udah nggak bisa, mau nangis juga rasanya nggak bisa, mau marah juga kayaknya gimana, jadi kayak serba salah gitu rasanya, perasaannya. Dan di situ Tuhan ingetin aku lewat Ayub. Aku lupa Ayub 1 atau Ayub 2 yang istrinya bilang ke Ayub buat kutukin Tuhanmu, kutuki dan matilah. Ya udah mati aja lo Ayub. Tapi di situ Ayub bener-bener luar biasa banget ya. Dia jadiin Tuhan tuh, itu aku belajar dan aku merasa ketampar banget dari Ayub. Karena apa yang aku alamin belum ada apa-apanya dari apa yang Ayub alamin. Dia udah kehilangan anak-anaknya, dipanggil Tuhan semua anak-anaknya, ternaknya habis, dia sakit, teman-teman kenalannya pada ngejauhin dia, dan bahkan istrinya sendiri suruh dia ngutukin Tuhan. Bukannya support dia, tapi dia malah juga ya udah, lu ngapain hidup lagi sih, udah apes banget lah, kelihatannya di mata manusia udah apes banget. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi buat Ayub. Karena apa? Karena Tuhan mau kita jadiin belajar dari teladannya Ayub gitu, teladan hidupnya Ayub. Karena kayaknya jarang deh dengar sekarang yang orang kayak Ayub gitu, yang dapat cobaannya emang kayak paket komplit lah. Mungkin ada tapi jarang banget. Nah itu
aku ngerasa ditampar dari omongan Ayub yang bilang ke istrinya. Intinya itu, masa cuma mau terima yang baik doang dari Tuhan tapi gak mau terima yang buruknya. Itu kayak, hello Angel, ini Ayub loh. Ayub udah banyak banget yang dihadapin, dan lo ngalamin kehilangan itu, lo udah mengeluh, lo mau marah gitu sama Tuhan. Dan dibilang juga di situ Ayub nggak berbuat dosa dengan melalui bibirnya. Jadi dia tetap ada ucapan syukur dari mulutnya dia, dan aku percaya dari hatinya juga, karena apa yang keluar dari mulut pasti dari hati kan. Itu aku di situ aku langsung minta ampun ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku minta ampun apa yang aku perbuat kemarin, sikap hati aku, respon hati aku yang salah terhadap Engkau kemarin-kemarin itu melalui masalah yang ada. Dan Bapak, aku percaya apa yang Engkau izinkan terjadi lewat kehilangan-kehilangan kemarin itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Dan Kau lebih tahu yang terbaik buat mereka yang udah, orang-orang terkasih aku yang udah dipanggil pulang sama Tuhan. Di situ aku mulai rubah pemikiran aku mulai rubah sikap hati aku. Emang gak instan, emang gak langsung. Selalu ada perasaan buat kayak kenangan-kenangan, memori-memori itu sama orang-orang yang udah pergi. Itu ada, suka datang, dan aku juga masih suka nangis-nangis juga. Tapi Tuhan, baiknya itu Tuhan gak biarin aku nangis berlarut-larut. Jadi ya udah nangis, tapi nggak sampai kayak gitu, nggak sampai yang terhanyut banget, kayaknya enggak. Jadi Tuhan juga ingetin aku kalau mereka udah sama-sama Bapa, mereka udah ada sama-sama Tuhan sekarang, udah seneng lah, udah happy lah. Malah aku yang masih ngerjain tugas di dunia ini. Aku juga lewat pengalamanku ini, aku mau bagiin pemulihan hubungan aku sama mama aku. Sama mama aku yang tadinya aku anggap musuh karena nggak ada aku ngerasa tertekan banget lah sama mama. Tapi Tuhan pulihin dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Walaupun prosesnya lumayan panjang, bertahun-tahun, tapi Tuhan buat hubungan aku sama mama itu indah banget sekarang. Bahkan lengket banget. Aku bisa nganggep mama sebagai sahabat aku bisa anggap mama sebagai mentor aku. Pokoknya udah gak ada yang disembunyiin lagi. Berbeda, berbanding terbalik banget dari hubunganku dulu sama mama. Dan aku juga sempat diajarin sama tanteku waktu itu untuk perkatakan hal yang positif. Walaupun mamaku lagi nyebelinnya, mamaku lagi nakutinnya, tapi tanteku itu ajar aku buat berkata positif. Dengan maksudnya kayak gini, mama itu mama yang penyayang, mama itu mama yang sabar, mama itu merupakan mama yang lemah lembut, mama yang support aku, mama yang luar biasa deh. Pokoknya perkataan-perkataan positif yang keluar. Dan terjadilah sesuai dengan perkataanku, terjadilah sesuai dengan imanku. Walaupun prosesnya memang lama, tapi Tuhan jawab. Dan aku juga jangan lupa juga untuk berdoa, untuk doain orang yang menyakiti kita. Kalau dalam kisahku mama, aku doain tiap hari untuk perubahan mama, dan juga bukan cuma perubahan mama tapi perubahan aku. Gimana aku memandang mama, gimana aku respon setiap omongan yang dari mama atau perilaku dari mama, sebagaimana Tuhan mau aku respon. Tuhan baik banget, Tuhan baik, dan Tuhan ubahkan mama seturut dengan waktunya Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, speechless kalau mau ngomongin kebaikan Tuhan. Dan aku percaya bukan cuma aku yang akan alamin itu. Memang aku di bidang atlet, tapi aku percaya kalian semua ada bidangnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing untuk dipakai Tuhan. Jadi semakin melekat sama Tuhan dan semakin ngerti kehendak Tuhan apa dalam hidup kalian, karena kalian
diciptakan itu ada tujuannya di dunia ini, bukan cuma asal-asal hidup doang. Untuk jadi terang dan garam, untuk jadi saksinya Tuhan, untuk jadi surat Kristus yang terbuka. So, teman-teman, semangat. Semangat. Aku juga masih berjuang di dunia atlet, dan aku ngerasa juga gak boleh cepat puas dengan apa yang aku dapat sekarang, dan terus bergantung sama Tuhan. So, that's it. Itu yang udah aku alamin. Aku percaya Tuhan akan lakuin hal yang dahsyat juga buat kalian semua yang nonton video ini. Aku berdoa juga kalian semakin terkagum-kagum sama kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik banget. Semakin melekat sama Tuhan ya. God bless you.